Bab 716, Sekutu dan Musuh Masa Depan. Di tengah panggung, ketiga tetua memegang selembar sutra dan terus-menerus menulis dan menghitung skor sekte. Semua menonton dengan wajah tegang. Namun, itu tidak berlaku untuk sekte Demon Seming. Mereka tidak terlalu peduli dengan ketiga orang tua itu dan menyapu kerumunan. Zuo Fan menjelaskan sambil menjelaskan. Tidak seorang pun boleh menjadi gemuk dalam satu kali tangkapan. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Dalam pertemuan naga ganda, kami telah memperoleh hasil yang baik. Cukup untuk mendukung masa depan dan perkembangan sekte untuk waktu yang lama. Jadi, pada akhirnya, peringkat kami tidak menjadi masalah. Yang perlu kita fokuskan adalah melakukan hal itu tanpa campur tangan pihak luar. Itu tergantung pada checks and balances antara sekte-sekte besar yang ada di sini. Disitulah kami perlu fokus. Menjadi underdog dalam Double Dragon Gathering untuk mendapatkan hadiah besar hanyalah sebagian kecil dari keuntungan kita dalam kompetisi ini. Kemenangan sebenarnya adalah bersahabat dengan sekte. Mata Zuo Fan berkedip dan menunjuk ke masing-masing sekte. Di antara tiga sekte tengah, sekte jiwa iblis berhutang budi kepada kita dan harus ramah. Sekte Dewa Pedang menjadi teman melalui pertempuran dan seharusnya menjadi sekutu yang baik. Adapun tiga sekte teratas, meskipun saya melukai Ye Lin dengan parah, Wu Qingqiu adalah orang terhormat dan harusnya mudah untuk didekati. Hellion Flame. Menurut definisi kita punya sedikit perkelahian dengan mereka. Tapi saya tidak melihat kebencian apapun pada Yan Mo pada kami sehingga kami dapat menganggap mereka netral. Zuo Fan kemudian mengerutkan kening saat dia memutuskan sambil menghela nafas. Api neraka bisa didekati. Apa? Timnya berteriak. Zuo Fan, kamu hampir membunuh Yan Mo terakhir kali. Bagaimana kita bisa dekat ketika dia membenci kita? Zuo Fan mengangguk dan berkata, itu disebut menilai buku dari sampulnya. Ya, Hellion Flame bisa didekati. Saat terakhir kali kami bertarung, bertemu Hellion Flame lagi. Yan Mo dan yang lainnya tidak membenci kami. Melawan kami sama seperti orang lain. Meskipun aku tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Aku yakin tidak ada lagi pertikaian di antara kita. Mereka bilang cinta dan benci adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jika kebencian mendalam ini teratasi, kita akan menjadi lebih dekat. Bertepuk tangan. Zuo Fan sampai pada nama belakang. Ada 4 sekte yang perlu kita jadikan teman. Sekte Kejelasan Tertinggi, Api Neraka, Sekte Dewa Pedang, dan Sekte Jiwa Iblis. Mereka mungkin bisa membantu kita menghindari banyak masalah di kemudian hari. Tapi kami hanya berteman dengan 4 murid. Itu bukan yang mulia. Bagaimana mereka bisa meminta sekte mereka untuk membantu kita? Kui Gang bertanya dengan ragu-ragu. Yang lain memandang Zuo Fan untuk mencari jawaban. Zuo Fan menyeringai. Matanya berbinar. Pernah mendengar tentang berkembang menjadi peran seseorang. Artinya menjadi teman sebelum mereka menjadi besar untuk membantu Anda nantinya. Setiap peserta di sini hanyalah seorang murid. Tetapi semuanya adalah pilar sekte mereka. Terutama yang kembali hidup. Mereka akan menjadi tokoh terkemuka. Semua orang-orang lama di kampung halaman hanya akan menyinggung orang-orang besar di masa depan. Selama fondasi sekte tersebut tidak terancam, mereka akan mendengarkan. Apalagi dengan Wu Qingqiu dan Ye Lin. Mereka bahkan bisa menentukan masa depan sekte tersebut. Itu sebabnya sangat berharga untuk lebih dekat dengan mereka. Tapi, masalah apa yang mungkin kita hadapi? Yuer mengerutkan kening. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menepuk kepalanya. Nah, matamu benar-benar berlubang.
Di hari-hari pertemuan naga ganda ini, tidakkah kamu menyadari berapa banyak jari kaki yang kita hancurkan? Kita perlu tetap waspada terhadap sekte universal benar, sekte penjelajah surga, sekte surga mistik, dan sekte penjinak binatang. Mengenai alasan mereka membenci kami, saya yakin Anda tahu. Jika aku tahu ini, aku tidak akan melawan mereka. Vian yang menggelengkan kepalanya. Tidak jelas apakah teman-teman baru itu bisa membantu. Tapi keempatnya benar-benar membuat mereka kesal. Tidak ada hal baik yang akan terjadi. Zuo Fan memutar matanya dan mengejek. Kamu pasti mengalami delusi. Bergabung dengan Double Dragon Gathering, Anda dapat menyinggung siapapun di pertandingan kematian. Itulah satu-satunya cara untuk maju. Pertanyaannya adalah siapa yang harus disinggung dan siapa yang harus didekati. Hal baiknya adalah sekte yang kami pilih semuanya lebih kuat dari musuh kami dan jauh lebih dapat dipercaya. Sekte Universal Righteous, misalnya, membuang rakyatnya sendiri. Sekalipun kita tidak main-main dengan mereka, aku tetap tidak ingin mendekati mereka. Sisanya mengangguk serempak. Lagi pula, tidak ada netralitas mutlak di dunia ini. Ada sekutu dan musuh. Netralitas mutlak hanya akan menjadikan Anda sasaran. Itu sebabnya melalui pertempuran ini, aku memilih sekutu dan musuh masa depanmu. Kita. Semua orang memandang Zuo Fan dengan kaget. Zuo Fan menyeringai. Kamu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Jadi sebaiknya aku memberitahumu sekarang. Saya sudah berbicara dengan pemimpin sekte sebelum datang ke sini. Setelah pertemuan naga ganda, saya akan meninggalkan sekte ini. Apa yang saya katakan sekarang adalah nasihat terakhir saya untuk kantor tenaga kerja. Meskipun saya tidak terlalu peduli dengan kantor tenaga kerja, tapi saya membesarkannya dan tidak ingin melihatnya dalam bahaya kehancuran. Anda akan menjadi tokoh besar sekte ini di masa depan dan perlu mengingat sekutu dan musuh Anda. Jika tidak, sekte perencana iblis akan hancur setelah menonjol dari kerumunan. Tunggu, kenapa kamu pergi? Kamu mendapat semua pujian untuk pertemuan naga ganda dan pemimpin sekte Ren akan menyebutmu sebagai yang berikutnya, teriak Vian Yang. Yang lain merasa cemas dan mengangguk juga. Zuo Fan mungkin agak kasar, tapi tanpa dia, tidak akan ada mereka. Hal ini membuat mereka semua lebih menghargainya. Zuo Fan tersenyum dan melambai. Kamu tidak perlu mengatakannya. Saya hanya datang dengan sekte perencana iblis karena kesepakatan. Sekarang aku sudah menyelesaikan bagianku. Sekarang waktunya pulang. Rumah. Mereka semua memandang Zuo Fan dengan kaget saat hati mereka diliputi kesedihan. Steward Zuo memiliki rumahnya sendiri. Dia tidak pernah melihat sekte iblis perencana sebagai satu kesatuan. Vian yang menghela nafas dan mengangguk. Maka kami tidak akan memaksakan masalah ini. Tapi ingat, mulai sekarang, kamu tidak hanya punya satu rumah saja. Semua murid, orang tua dan terhormat di kantor tenaga kerja tidak akan pernah melupakan Anda. Tidak peduli kapan kamu kembali, kamu akan selalu menjadi steward Zuo. Kantor tenaga kerja tidak pernah memiliki pramugara. Tetapi sejak pramugara Zuo datang, semua orang selalu memanggilmu seperti itu. Kedengarannya seperti suara klan. Saudara harus lebih dekat. Untuk bersatu dan mengusir orang luar, Yueling menatapnya dengan tatapan lembut. Yang lain juga menyayangi Zuo Fan. Kelopak mata Zuo Fan bergetar. Dia tidak terlalu peduli dengan tempat itu. Dia hanya melihatnya sebagai basis untuk merebut kekuasaan. Tapi dia harus mengakui bahwa dia meninggalkan sesuatu di sana. Dari membantu Yuer dan Kui Gang memulihkan kultivasi mereka, hingga mendirikan kantor buruh elit,
menertawakan sekte dalam. Semua itu membuat para murid mendapatkan harga diri dan kekuasaan. Kantor tenaga kerja sekarang merupakan kelompok yang ketat. Tidak ada bedanya dengan rumah. Tapi bukan itu yang dia dambakan. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Perjalanannya di sekte perencana iblis telah berakhir. Dan itu juga bukan perjalanan yang buruk. Skor Double Dragon Gathering telah ditetapkan. Silakan periksa. Yang mulia. Para tetua di atas panggung telah selesai dan mereka membungkuk seperti yang dinyatakan oleh hakim. Yang mulia Heiran mengambil kain sutra itu dan mengangguk di samping Yang mulia Bai Mei. Hakim berbalik ke arah 9 sekte dan berteriak. 9 peringkat sekte di pertemuan naga ganda telah ditetapkan. Murid-murid, naik ke panggung untuk mendengarkan kata-kata Yang mulia. Ya. Mereka semua menangkupkan tangan dan berkumpul di atas panggung dengan tatapan tajam. Bahkan Zuo Fan yang terluka parah pun tertolong. Siapa yang jatuh? Siapa yang bangkit? Semua tertulis dengan jelas di lembaran sutra tipis itu. Bab 717, posisi 9 sekte. Semua orang melihat ke arah kursi tertinggi dan pada apa yang dipegang oleh Yang mulia Heiran dengan kerutan yang dalam. Menelan ludah dan berkeringat karena cemas saat kuku mereka menancap di tangan mereka. Hanya sekte iblis perencana yang dingin. Mereka hanya tidak peduli dengan peringkatnya. Seperti yang dikatakan Zuo Fan. Sekte lemah seperti mereka tidak boleh menargetkan terlalu tinggi. Tanpa ekspektasi yang tinggi tidak ada yang perlu dicemaskan. Mereka lebih sedih karena pemimpin mereka, Zuo Fan, meninggalkan mereka. Sekarang saya akan mendeklarasikan posisi 9 sekte dalam pertemuan naga ganda. Yang mulia Heiran berdeham. Kita mulai dengan sekte penjinak binatang. Yang terakhir dari 3 sekte terbawah. Pernyataan Yang mulia Heiran mendapat tatapan mengejek dari orang banyak. Pada awal tahap 3 sekte terbawah, Zuo Fan memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Bahkan orang tua mereka pun segera dimusnahkan. Jika bukan mereka yang terakhir mati, lalu siapa lagi? Mereka memang kurang beruntung bisa langsung bertemu orang aneh seperti Zuo Fan. Kekuatan Zuo Fan segera dipublikasikan dalam tampilan yang fantastis. Kematian mereka jelas sekali. Haha. Yang terakhir di antara 3 sekte tengah. Yang mulia Heiran melanjutkan dan orang-orang mendengarkannya. Tuan muda sekte penjelajah surga bahkan lebih perhatian. Itu adalah tempat mereka sejak datang ke sini. Meskipun tidak jelas apakah mereka menyimpannya setelah semua perubahan. Mereka sekarang berkeringat, mata merah. Saat mereka menunggu Yang mulia Heiran mengucapkan kata-kata kecil itu. Namun hal itu tidak pernah dimaksudkan. Seperti yang dikatakan Yang mulia Heiran. Sekte jiwa iblis. Saudara-saudara Han menggelengkan kepala. Mereka berencana untuk naik setidaknya 1 tempat tetapi akhirnya mundur 1 tempat. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menyampaikan hal ini kepada orang tua mereka yang kejam. Saat mereka ragu-ragu, Ren Chong membeku di tempatnya. Jika sekte jiwa iblis mendapat tempat terakhir di 3 sekte tengah, maka sekte Heaven Trailing berada di 3 sekte terbawah. Tuan muda itu merasa ingin menangis. Pulang ke rumah akan membuat ayahnya memukulnya. Bagaimana kita bisa jatuh begitu rendah? Yang terakhir di antara 3 sekte unggul. Mengabaikan kesedihan kedua sekte itu. Yang mulia Heiran terus menyatakan. Sekte Dewa Pedang. Tim Wen Tao tertegun. Lalu menjadi liar karena gembira. Mereka benar-benar meningkatkan kelas mereka. Dari sekte 3 menengah ke sekte 3 unggul. Mereka mengira dengan kalah dari Zuo Fan dan terluka di tahap tantangan. Mereka kehilangan kesempatan. Sekarang, tampaknya mereka berhasil.
Meskipun itu adalah tempat terakhir, itu tetap merupakan sebuah pencapaian yang layak. Pihak Suofan tetap berpegang pada kebijakan pembuatan sekutu dan memberi selamat kepada mereka. Wen Tao terus menangkupkan tangannya sebagai balasan sambil tersenyum berseri-seri. Meskipun kekayaan satu sekte adalah kesedihan bagi sekte lain, Zhao Dezu dari sekte benar universal tercengang. Agar sekte Dewa Pedang bisa naik, seseorang harus turun. Mengenai siapa orang itu, sudah jelas bahwa dialah yang paling lemah. Bibir Zhao Dezu menggigil, merasakan kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah penampilan terburuk di semua pertemuan naga ganda. Bagaimana dia akan menjelaskannya di rumah? Melihat ke samping, Yang Mulia Heiran menunjukkan senyum mengejek sambil melanjutkan. Posisi tengah tiga sekte terbawah. Sekte Surga Mistik, Suan Shaoyu dan yang lebih tua menghela nafas. Setidaknya ini adalah hasil yang biasa. Meskipun mereka gagal menjadi sekte tiga terbawah pertama, gadis-gadis itu tidak terlalu mempedulikannya. Sepasang mata yang berkilau itu hanya memperhatikan Zuo Fan. Seolah-olah tempat sekte iblis perencana jauh lebih penting. Tempat kedua dari tiga sekte tengah. Sekte benar universal. Yang Mulia Heiran menatap tepat ke arah Zhao Dezu ketika dia berteriak. Kerumunan menjadi gempar. Tiga sekte besar yang unggul tidak hanya jatuh dari kejayaannya tetapi juga turun pangkatnya. Para tetua sekte universal benar pasti akan menjadi gila karena berita itu. Meskipun orang-orang tidak tahu apakah mereka akan melakukannya. Mereka mendengar Zhao Dezu menjadi gila terlebih dahulu saat dia berargumentasi. Tunggu, Yang Mulia, apa ini? Sekte universal benar adalah sekte tiga teratas. Bagaimana bisa jatuh begitu banyak? Kamu seharusnya menanyakan rencana licikmu. Yang Mulia Heiran meremehkan. Saat kamu melawan Helion Flame dan Ultimate Clarity Sect, kamu selalu menahan diri. Sedemikian rupa sehingga kamu mendapat sedikit poin. Di tahap tantangan tiga sekte unggul, Anda mengalahkan sekte penipu setan tetapi pada akhirnya, skor Anda turun ke titik terendah. Membuat peringkat Anda saat ini sebagai sekte tiga menengah kedua. Zhao Dezu gemetar seperti daun. Pantatnya membentur tanah dengan keras karena syok. Bagaimana ini bisa terjadi? Poin pertarungan di tunggal tiga sekte unggulan jauh lebih banyak dibandingkan kategori lainnya. Bagaimana? Kamu benar. Tapi itu karena murid dari tiga sekte teratas jauh lebih kuat. Tapi itu hanya berarti kehilangan potongan yang lebih besar. Mata Yang Mulia Bai Mei tajam saat dia berkata dengan datar. Rencana besarmu telah membuatmu serendah ini. Saya berharap sebagai sekte ketiga tengah kedua Anda dan sekte Anda akan tenang dan fokus pada jalan Anda dan bukan skema untuk ketenaran dan kekayaan. Seperti yang Anda ketahui, perencanaan memiliki risiko. Jika gagal, kaulah yang menderita karenanya. Zhao Dezu duduk di tanah, tersesat, bahkan tidak mendengarkan nasihatnya. Yang Mulia menggelengkan kepala dan Yang Mulia Heiran melanjutkan. Posisi tengah tiga sekte unggul. Api neraka. Yang Mo mengangguk dan menghela nafas. Setidaknya mereka mempertahankan posisinya. Mereka benar-benar takut sekte iblis perencana akan mengambilnya. Dan sekarang, saatnya mengumumkan posisi teratas. Yang Mulia Heiran akhirnya sampai pada tiga nama terakhir. Kerumunan terdiam dan menunggu dengan napas tertahan. Posisi teratas tiga sekte terbawah. Sekte Jejak Surga. Teriakan Yang Mulia Heiran menembus telinga Rencong. Dia telah melihatnya datang tetapi itu masih merupakan sebuah pukulan. Dia gemetar begitu keras hingga angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Itu terlalu berat untuk dia terima. Pada akhirnya, dia memilih untuk menatap Zuo Fan.
Ini semua salah bajingan itu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Kamu akan mendapatkan milikmu. Mata Rencong berbinar saat dia mulai membuat rencananya. Posisi teratas 3 Sekte Tengah. Sekte Perencana Iblis. Yang Mulia Heiran akhirnya mengucapkan nama yang paling tidak diunggulkan. Tapi semua geng tersenyum. Hal itu membuat kerumunan itu heboh. Bahkan yang diagungkan pun penasaran. Mereka menahan diri. Mereka jelas merupakan sesuatu yang lebih untuk membuat mereka tetap tenang setelah mendengar bahwa mereka beralih dari 3 sekte terbawah ke 3 sekte menengah atas. Atau apakah itu yang paling tidak mereka harapkan? Karena mereka mengincar 3 sekte teratas. Bagaimana mereka tahu suasana hati tim Demon Seming Sek lebih terpengaruh oleh kepergian Zuo Fan? Zuo Fan telah membawanya ke sini tanpa goresan. Sekarang setelah dia pergi, mereka tidak bisa bahagia meskipun mereka menginginkannya. Sambil mengangkat bahu, yang ditinggikan menggaruk kepala mereka. Yang Mulia Heiran mendeklarasikan posisi terakhir. Posisi teratas dari 3 sekte teratas. Sekte Kejelasan Tertinggi. Raja di wilayah barat. Ultimate Clarity Sect. Tidak pernah jatuh dari singgasananya. Tapi semua orang, bahkan Sekte Kejelasan Tertinggi pun tahu betapa berbahayanya mempertahankannya. Melihat Zuo Fan lama-lama, Wu Qingqiu menghela nafas. Saya harap pada pertemuan naga ganda berikutnya kita tidak akan bertemu orang aneh itu lagi. Wu Qingqiu menyeka alisnya mengingat pertarungan itu. 9 sekte sekarang memiliki status baru. Yang terjadi selanjutnya adalah apa yang mereka tunggu-tunggu. Bagian dari batu suci yang diberikan oleh Double Dragon Manor di Double Dragon Gathering. Yang Mulia Heiran duduk dan Yang Mulia Bai Mei memulai. Menurut hasil pertemuan naga ganda, batu suci akan dibagi sebagai berikut 3 sekte teratas. Sekte Kejelasan Tertinggi akan menerima 100.000, Api Neraka 50.000 dan Sekte Dewa Pedang 30.000. Semua orang terkejut. Banyak. Hanya para tetua yang pernah melewati pertemuan naga ganda yang menggelengkan kepala. Banyak. Itu jatuh ke tangan pemenang. Double Dragon Manor tidak begitu murah hati terhadap pecundang. Bab 718, Raja Tanpa Mahkota. 3 sekte teratas. Sekte Perencana Iblis menerima 10.000. Sekte Benar Universal menerima 5.000. Dan Sekte Jiwa Iblis 3.000. Teriakan Agung Bai Mei bergema di telinga semua orang. Sangat mengejutkan mereka. 3 sekte menengah menerima sangat sedikit dibandingkan dengan 3 sekte unggul. Totalnya hanya sedikit di atas 10.000. Orang-orang yang menganggap Double Dragon Manor murah hati mengubah pemikiran mereka. Mereka sangat terkekang dengan batu suci. Imbalan untuk 3 sekte menengah mengalami penurunan tajam. Lalu bagaimana dengan 3 sekte terbawah? Ada yang senang, ada pula yang putus asa. Sekte Iblis Perencana hanya mendapatkan banyak potongan batu suci setiap kali datang ke pertemuan naga ganda. Mereka hampir tidak punya apa-apa untuk dikembangkan ketika mereka menggunakan sebagian besar dari mereka untuk pertahanan sekte. Hanya saja kali ini, mereka mendapat 10.000 buah. Para iblis sangat gembira. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka dapatkan bahkan dalam lusinan pertemuan naga ganda jika digabungkan. Mereka benar-benar menang besar kali ini. Sekte Iblis Perencana merasa mereka dimuat secara tiba-tiba. Batu-batu ini akan membantu mengembangkan sekte tersebut selama beberapa dekade mendatang dan akhirnya melepaskan diri dari 3 sekte terbawah mereka. Semua menjadi mungkin di bawah kepemimpinan Zuo Fan. Mereka memandangnya dengan hormat dan kagum. Namun hal itu hanya membuat kepergiannya semakin sulit untuk ditanggung. Namun,
Zuofan tidak mempedulikannya sama sekali. Mengabaikan fakta bahwa dia membersihkan tambang suci Double Dragon Manor yang memiliki sekitar 1 juta pernak-pernik berkilauan. Barang-barang yang dia dapatkan dari Kunpeng seharusnya bisa bertahan seumur hidup. Saat Sekte Perencana Iblis bersorak atas kekayaan mereka, Sekte Benar Universal mendapati dirinya sangat miskin. 5.000 batu suci sangat berarti bagi siapapun. Namun Sekte Benar Universal adalah salah satu dari 3 sekte teratas dan memperoleh 30.000 batu suci di tempat terakhir mereka di sana. Sebagai sekte besar, mereka terbiasa memiliki perbendaharaan besar untuk mendanai murid dan orang tua mereka. Tapi hanya sisa-sisa ini yang sekarang hampir tidak berhasil. Hingga pertemuan naga ganda berikutnya ratusan tahun dari sekarang, mereka harus banyak memperketat ikat pinggang. Mungkin mereka akan menjadi sangat lemah sehingga mereka tidak akan pernah mencapai 3 sekte teratas lagi. Wajah gelap Zhao Dezu terasa ingin menangis. Kami kehilangan terlalu banyak kali ini. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa sekte tertindas, sekte penipu iblis, dan sekte Dewa Pedang akan mencapai level seperti itu? Jika dia tahu, dia hanya akan bertarung dengan semua yang dia miliki dan mendapatkan poin tersebut alih-alih terjatuh begitu banyak. Pembudidaya iblis keji. Itu semua karena kami menyimpan kekuatan kami untuk menghadapimu sehingga aku sangat terjatuh. Tunggu saja. Zhao Dezu memelototi Zuofan. Benar-benar melupakan kata-kata yang mulia Bai Mei. Bai Mei yang agung menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tersesat. Sekte jiwa iblis juga telah jatuh. Tetapi hanya di satu titik. Mereka hanya kehilangan 2.000 batu suci. Sesuatu yang bisa mereka ambil. Berbeda dengan yang lebih parah. Mereka cukup tenang menghadapinya. Han bersaudara melihat ke arah Rencong untuk melihat tatapan gelapnya saat dia mendengarkan kata-kata yang mulia Bai Mei. Yang teratas dari 3 sekte terbawah. Sekte penjelajah surga menerima 1.000 batu suci. Sekte surga mistik menerima 500 dan sekte penjinak binatang 300. Ini mengakhiri pembagian batu suci pengumpulan naga ganda. Terima kasih, Yang Mulia. Semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk. Bahkan ada yang marah, ada yang senang, dan ada yang sedih. Penatua Yun dari Sekte Surga Mistik melirik ke arah Rencong dan melihat kemarahannya. Tuan Muda Ren, Sekte Perencana Iblis Keji itu baru saja mendapatkan banyak batu suci tetapi mereka tidak memiliki kekuatan Sekte Tiga Menengah. Mereka membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh menjadi status baru mereka. Banyak waktu untuk kesempatan kita. Apakah Sekte Surga Mistik juga berpikiran demikian? Rencong menoleh dengan senyum samar saat dia berbicara. Penatua Yun mengetahui sesuatu dan bertanya. Tuan Muda Ren sudah punya rencana. Bukan milikku. Seseorang sudah mengincar bajingan itu. Menunggu saat yang tepat. Ketika saatnya tiba, saya berharap Sekte Surga Mistik akan bergabung dengan kami dan tidak melarikan diri. Penatua Yun gemetar dan mengerutkan kening. Dia hanya ingin menghibur tuan muda dari 3 sekte penjaga teratas dan membuat mereka menekan pertumbuhan cepat sekte penipu iblis. Namun, dia tidak pernah mengira Sekte Heaven Trailing sudah memiliki rencana untuk menghadapinya dan ingin Sekte Surga Mistik bergabung dengan mereka. Apa yang mereka rencanakan? Jika tidak terkendali, Double Dragon Manor akan turun tangan dan Heaven Trailing Sect akan tamat. Sekte Surga Mistik juga tidak mau menyerah. Penatua Yun mengerutkan kening saat dia merenung. Rencong melihat keraguannya dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tahu apa yang kamu takuti. Double Dragon Manor tidak ingin kekuatan wilayah barat turun dan mewaspadai konflik antar sekte. Tapi kamu harus tahu,
Tidak semua urusan rumah tangga bisa diselesaikan dengan mudah. Maksudmu? Tetua Yun tertegun. Rencong menatap tajam ke arah Zuo Fan sambil tersenyum menakutkan. Bahkan di sekte penipu iblis, tidak semua orang menyukai Pang ini. Ketika saatnya tiba, sekte perencana iblis akan gagal menjalankan tugasnya. Yang Mulia tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali mereka tidak ingin memimpin wilayah barat. Penatua Yun merenung dan mengangguk. Berikutnya adalah skor individu dalam pertemuan naga ganda untuk 10 murid terbaik di wilayah barat dan hadiahnya. Yang Mulia Bai Mei dan Yang Mulia Hei Ran angkat bicara. Orang-orang menjadi serius dan bersemangat. Yan Mo, Xie Tianxiang dan para pesaing lainnya juga menantikannya. Yang Mulia Hei Ran berdiri dan berbicara. Dalam pertemuan naga ganda ini, murid ke-10 di wilayah barat adalah Tuan Muda ketiga Han dari Sekte Jiwa Iblis. 100 batu suci. Tuan Muda ketiga Han tercengang. Dia tidak pernah berpikir dia akan berada di antara peringkat tersebut. Yang Mulia Hei Ran melanjutkan. Tempat ke-9 jatuh ke tangan Tuan Muda kedua Han. 200 batu suci. Saudara-saudara berteriak kegirangan. Mereka berdua berhasil dan sekarang mempunyai kesempatan untuk masuk ke Double Dragon Manor. Tempat ke-8 jatuh ke tangan Rencong. 300 batu suci. Tempat ke-7 Xie Tianxiang. 400. Tempat ke-6 Han Yunfeng. 500. Tempat ke-5 Wen Tao. 600. Tempat ke-4 Zhao Dezu. 700. Juara 3 Yan Mo. 800. Juara 2 Wu Qingqiu. 900. Tempat pertama. Yang Mulia Hei Ran berhenti sejenak, membuat semua orang bersemangat. 2 orang terkuat dalam pertemuan naga ganda ini adalah Zuo Fan dan Ye Lin. Tetapi tidak satu pun nama mereka termasuk di antara 9 tempat itu. Apakah Ye Lin mati? Itukah sebabnya Yang Mulia Hei Ran tidak mengumumkannya? Orang-orang mulai terlihat sedih melihat hal ini dan menghela nafas. Sangat muda dan kuat. Sayang sekali. Lagi pula, itu semua adalah kesalahan nasib buruknya karena bertemu dengan orang yang lebih buruk dari dirinya. Selalu ada orang yang lebih kuat di luar sana. Yang Mulia Hei Ran akhirnya melanjutkan. Tempat pertama Ye Lin. 1000 batu suci. Apa? Mendengar berita ini, kerumunan orang ramai. Lalu mata bingung terfokus pada Zuo Fan. Mengapa pemenang akhir tidak mendapat tempat juga tetapi yang kalah mendapat tempat? Apakah Double Dragon Manor memiliki agenda mencurigakan untuk Double Dragon Gathering? Tapi ini terlalu teduh. Kamu pikir kami sangat buta sehingga tidak bisa melihat hasilnya? Mereka ingat bagaimana Yang Mulia Hei Ran menyelamatkan Ye Lin dan mereka mulai menebak-nebak bahwa Ye Lin ada hubungannya dengan Yang Mulia untuk dilindungi. Sehingga memaksa yang terbaik di negeri barat, Zuo Fan, menjadi raja tanpa mahkota. Sejak Ye Lin jatuh, semua orang melihat Zuo Fan sebagai orang nomor 1. Meskipun dia tidak diakui secara resmi, semua orang melihatnya seperti itu. Semua memandang naga ganda Yang Mulia dengan keraguan dan kecurigaan. Tarik apa yang kamu tarik ke sini? Bab 719 Tantangan. Yang Mulia berbagi pandangan. Mengetahui apa yang mereka pikirkan. Double Dragon Manor, yang terkenal adil selama ribuan tahun, kini menghadapi keraguan semua orang karena satu anak nakal. Mereka harus bekerja keras untuk membangun citra mereka. Namun citra itu runtuh dalam sekejap bahkan sebelum mereka dapat menjelaskan alasannya. Ini hanya menunjukkan seberapa besar pertumbuhan Zuo Fan di mata mereka. Karisma seperti itu membuat orang-orang yang diagungkan semakin menghargainya. Yang Mulia, mengapa Zuo Fan tidak termasuk dalam 10 murid teratas?
Wu Qingqiu membungkuk dan bertanya. Kerumunan semakin ribut ketika keraguan mereka meningkat. Yang Mulia Heiran tidak mengatakannya. Itu adalah aturan Istana Naga Ganda. Yang Mulia Heiran membuat keputusannya, jadi tidak ada yang bisa menentang keputusannya lagi. Tidak ada yang ingin menyinggung orang terkuat di wilayah barat. Apakah itu? Namun, Wu Qingqiu tersenyum, membungkuk lagi. Karena ini adalah peraturan Double Dragon Manor. Saya tidak akan ikut campur. Tapi saya meminta Yang Mulia untuk mencatat nama Yeling dan nama saya juga. Apa? Penonton terdiam karena terkejut. Wu Qingqiu melanjutkan. Yang Mulia, saya hanya tidak ingin nama saya berada pada peringkat yang tidak berarti. Saya tidak ingin mempermalukan peringkat Double Dragon Manor. Dengan temperamen adik laki-laki, saya pikir dia akan menginginkan hal yang sama. Jadi maksudmu peringkat kami tidak adil dan tidak menghormatimu? Yang Mulia Heiran menggeram. Kemarahan yang dirasakan penonton membuat mereka menggigil. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Tapi artinya jelas. Hahaha, Yang Mulia. Bagaimana bisa seorang murid dari Sekte Kejelasan Tertinggi mengatakan hal seperti itu? Aku hanya merasa sebagai adik junior dan aku hanya akan mencemarkan peringkat Double Dragon Manor dengan menduduki peringkat tersebut. Jika memungkinkan, saya berharap kami dikeluarkan. Penonton terkesiap saat mengetahui maknanya. Anak ini bersikap sarkastik. Mengatakan bahwa Zuo Fan tidak ada dalam daftar sehingga dia juga tidak ingin masuk dalam daftar. Dengan mengatakan dia tidak menghormati peringkat, dia mengkritik peringkat tersebut karena tidak adil dan tidak ingin terus berada di peringkat tersebut. Orang-orang menunjukkan kekaguman yang tak ada habisnya atas keberanian Wu Qingqiu untuk berbicara menentang yang diagungkan. Zuo Fan merasakan hal yang sama. Seperti dugaanku, Wu Qingqiu layak dijadikan teman. Hahaha. Karena tidak ada yang mau, maka aku akan menjadi yang pertama di wilayah barat. Lalu tiba-tiba terdengar tawa yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah Yan Mo. Memberikan senyuman keji pada Wu Qingqiu dan Zuo Fan. Yan Mo mengangkat bahu. Namun, disebut raja di antara orang-orang ini sangat membosankan. Lebih baik aku keluar juga. Tanpa lawan yang tangguh, saya hanya akan mengendur dan semakin tertinggal. Hahaha. Saudara Yan Mo mengejek orang lain. Anda boleh meremehkan siapapun, tetapi tidak pada generasi muda. Kami, Sekte Dewa Pedang, adalah yang terakhir di antara 3 sekte unggul dan lain kali kami akan menggantikan Anda. Jangan lari. Mengapa kita tidak lari bersama? Wen Tao ikut sibuk. Xie Tianxiang, Han Yunfeng dan lainnya meninggalkan tempat mereka demi Zuo Fan. Orang-orang untuk pertama kalinya melihat betapa banyak orang yang menentang keputusan Double Dragon Manor. Bahkan orang yang diagungkan pun tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ini menunjukkan betapa besarnya karisma yang dimiliki Zuo Fan. Mereka hanya bertemu selama beberapa hari namun keempat murid sekte besar ini berada di sisinya. Yang Agung tersenyum sebagai penghargaan. Pada masa itu, Seng hanya mendapatkan pengakuan melalui kekuasaan. Tetapi sekarang anak ini benar-benar yang terbaik di wilayah barat. Yang Mulia Heiran mengangkat tangannya untuk diam. Dia berbicara dengan tenang. Hanya jauh lebih santai dari sebelumnya. Ada alasan mengapa Zuo Fan tidak termasuk dalam 10 murid terbaik di wilayah barat. Salah satunya adalah aturan Double Dragon Gathering. Berdasarkan pertandingan tunggal yang mengevaluasi keterampilan Anda. Dalam pertandingan ini, Zuo Fan hanya bertarung di 3 sekte terbawah. Jadi betapapun hebatnya dia, poinnya masih kurang. Tentu saja, penampilannya yang luar biasa dalam pertarungan tim tantangan terakhir menunjukkan sebaliknya.
Bahkan masuk akal untuk melanggar aturan ini dan menempatkannya di peringkat. Tetapi, apa? Semua orang bertanya. Yang Mulia heran menggelengkan kepalanya. 10 murid di wilayah barat adalah sesuatu yang kami putuskan. Dengan Zuo Fan telah melampaui evaluasi kami. Dengan kata lain, kita tidak bisa menilai kekuatannya. Hanya serangan terakhirnya yang melukai lawannya bahkan saat aku ikut campur. Bisa dibilang aku pun kalah darinya. Meskipun ini masalah kehati-hatian. Yang Mulia melebih-lebihkan. Zuo Fan segera menangkupkan tangannya. Yang Mulia heran tersenyum. Tidak apa-apa. Kami berdua tahu kekuatan kami masing-masing. Namun melukai seseorang bersamaku sudah merupakan hal yang luar biasa. Itu sebabnya kami kehilangan kemampuan untuk menghakimi Anda. Ah, anak muda. Kalian punya harga diri dan keyakinan. Begitu pula kami. Zuo Fan tidak masuk dalam daftar. Bukan karena dia tidak layak, tetapi karena dia melampauinya. Itu sebabnya kami memutuskan, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, untuk menambahkan satu peringkat lagi ke daftar ini. Peringkat 0. Raja tanpa mahkota. Zuo Fan. Artinya tidak seorang pun dapat memberinya gelar, atau menghadiahkannya kepadanya. Adapun batu suci 2000. Kerumunan ternganga. Tidak percaya naga ganda agung mengakui bahwa mereka tidak bisa menilai seorang murid. Mereka bahkan membuat peringkat baru hanya untuknya. Anak itu pasti akan tumbuh kuat di bawah asuhan kedua yang mulia. Kerumunan memandang Zuo Fan. Masa depan terbaik di negeri barat yang telah diakui oleh yang diagungkan. Dengan kaget, Wu Qingqiu dan yang lainnya tampak bahagia. Seolah-olah kejayaan Zuo Fan adalah hal yang wajar. Tapi Zuo Fan tidak peduli. Hanya berbasa-basi dengan beberapa orang hanya untuk lebih dekat. Adapun Xuan Shaoyu, Ren Chong dan lainnya, wajah mereka tertunduk melihat Zuo Fan terlihat sangat bangga. Mereka semua menoleh ke arah Lucie dengan mata tajam. Terbaik di wilayah barat. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Semuanya tenang sekarang. Bai Mei yang agung berdiri sambil tersenyum. Menjernihkan suaranya. Yang Mulia Bai Mei memulai. Pertemuan naga ganda telah berakhir. Dengan peringkat semua sekte telah diputuskan. Para murid boleh kembali ke rumah. Sedangkan untuk murid yang memasuki Double Dragon Manor, kita perlu waktu untuk berdebat. Saya kemudian akan mengirimkan slip giok untuk memberitahu setiap pemimpin sekte. Anda sekarang bebas untuk pergi. Ledakan. Bai Mei yang agung terpotong oleh ledakan besar, membuat segalanya berguncang. Yang Mulia berseru, "Tambang suci." Mulai rangkaian pemantauan dan lihat apa yang terjadi. Yang Mulia heran berteriak pada penjaga gerbang. Kedua tetua membuat tanda dan sebuah layar terbentuk untuk memperlihatkan barisan pegunungan yang panjang. Dengan seorang lelaki tua dengan hidung merah melayang di ujungnya dengan tatapan gelap. Jurang setengah mil di sekelilingnya juga bisa dilihat oleh penonton. Kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan kehancuran ini? Dan Xing Sen, Yang Mulia langsung tahu bahwa orang ini sedang menantang mereka. Bab 720, Tahap Kejadian. Kakak senior. Bukankah itu pemabuk yang kita temui di kota kecil itu? Daner menunjuk lelaki tua di udara saat dia bertanya pada Sui Ruohua. Sui Ruohua terkejut. Itu pasti dia. Zuo Fan mengatakan dia adalah seorang ahli yang tak terduga dan kami kemudian menyadarinya juga. Tapi menurutku dia tidak sekuat ini. Kekuatannya pasti sangat tirani hingga menyebabkan jurang pemisah yang begitu besar. Chu Qingcheng mengangguk juga. Zuo Fan memandang dengan cemberut. Kenapa harus menyelinap masuk saat dia sekarang menunjukkan dirinya?
Mungkin dia kesal karena dia tidak menemukan senjata suci itu dan mengira Yang Mulia telah mengacaukannya. Jadi sekarang dia mengeluarkannya. Karena sampulnya terbongkar, semuanya sudah berakhir. Namun apakah sasaran empuk yang diagung-agungkan? Kamu mungkin yang terbaik di wilayah barat. Tapi itu soal kekuatan pribadi. Seberapa besar kemampuanmu untuk melawan dua mantan tuanmu? Ada kekuatan dalam jumlah. Zuo Fan mengerutkan kening. Dia memperkirakan hal ini mungkin terjadi. Kedua belah pihak akan bertemu dan setelah pembicaraan singkat mereka mengetahui dia mencuri senjata suci. Kemudian Dan Xingchen dan Yang Mulia akan datang untuk menghadapinya. Dan lagi, dalam situasi mematikan ini, masih ada kemungkinan terjadi pertikaian di antara mereka. Hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Mereka semua tahu bahwa senjata suci itu kuat dan tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Tapi siapa yang tahu Divine Eye of the Void bisa mengendalikannya? Dengan cara ini, senjata suci itu menghilang begitu saja. Mereka tidak punya pilihan selain saling menanyakan petunjuk. Karena hanya mereka bertiga yang bisa mendapatkannya sambil melupakan dirinya. Berikutnya adalah bertarung habis-habisan hanya untuk tidak menyelesaikan apapun pada akhirnya. Itu adalah barang favoritnya hari ini. Zuo Fan berharap rencana liciknya akan berjalan sesuai keinginannya. Agar kedua belah pihak mengira senjata suci itu ada pada satu sama lain. Dan bukan untuk menyelesaikan masalah mereka saat berperang. Atau mereka akan segera mencurigainya. Saat itulah aku selesai. Namun, kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil kemungkinannya. Atau Dan Xingchen tidak akan menyelinap masuk begitu saja. Apa yang dia lakukan di sana? Kami menutup pintu masuk dengan jelas. Hanya meninggalkan sisi ini. Apakah dia masuk tepat di depan hidung kita? Yang Mulia heran menarik napas dalam-dalam dan meraung marah. Yang Mulia Bai Mei hanya mengerutkan kening sambil berpikir. Dan Xingchen berdiri di depan tambang suci sambil berteriak pada barisan pengawas. Guru, saya datang berkunjung. Tidakkah kamu melihatku? Menguasai. Dia dari Double Dragon Manor. Penonton tercengang melihat perkembangan ini. Yang diagungkan merasa tidak berdaya. Yang Mulia heran berteriak dan sebuah gerbang putih muncul di udara. Dia melangkah melewatinya. Dengan Yang Mulia Bai Mei tepat di belakangnya. Penonton semakin bingung. Orang itu memanggil tuannya, jadi kenapa dia tidak muncul? Apakah dia ingin Yang Mulia pergi ke sana? Tunggu. Apakah itu berarti Yang Mulia mempunyai murid? Tapi kami tahu mereka hanya punya satu. Yang terbaik di negeri barat. Dan Xingchen. Semua orang berseru. Orang tua yang berdiri di tengah badai itu sekuat itu. Yang Mo sudah menebak identitasnya. Tetapi mendengar dia mengakuinya masih mengejutkan. Dia adalah Dan Xingchen. Dan hanya dia yang berani mengatakan bahwa tidak satu pun dari 10 sekte di wilayah barat yang dapat menghentikannya. Sekarang dia datang menemui tuan lamanya. Naga Ganda Agung. Yang terkuat di wilayah barat. Namun dia tidak datang untuk kunjungan sosial. Pertempuran akan segera terjadi. Melihat 3 pertarungan terkuat di wilayah barat membuat perjalanan ini semakin berharga. Hahaha. Yang Mo gemetar karena kegirangan. Sui Ruohua tercengang. Gadis-gadis itu tahu lelaki tua itu berada di luar jangkauan mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengira lelaki tua itu sekuat itu. Namun gadis-gadis bodoh ini sebenarnya mengikat monster ini. Jika bukan karena Zuo Fan yang menghentikan orang-orang bodoh ini, mereka mungkin telah melakukan sesuatu yang akan mereka sesali. Sui Ruohua menyadari bahwa keberadaan mereka semua berkat Zuo Fan. Semua gadis memandang Zuo Fan dengan penuh rasa terima kasih.
hanya untuk melihatnya dengan tenang menonton layar. Suara mendesing yang mulia muncul di hadapan Dan Xingchen dan melihat ke jurang yang dalam di bawahnya dengan tatapan gelap. Seng, apakah ini caramu menyambut kami? Yang mulia heran menyipitkan mata. Dan Xingchen memandangnya lalu membungkuk di depan keduanya. Salam, Tuan. Jika kamu masih melihatku sebagai murid, kamu menyebabkan kekacauan saat itu dan telah diusir dari Double Dragon Manor. Anda sudah berhenti menjadi murid kami. Yang mulia heran menjentikkan lengan bajunya sambil mendengus. Wajah Dan Xingchen berkedut dan berkata, jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu menerima salamku? Sehari sebagai seorang master, seorang ayah seumur hidup, apakah kami tidak mengajarimu? Meskipun kami tidak melihat Anda sebagai murid, Anda tidak melihat kami sebagai guru. Anda tidak akan menyambut kami saat bertemu kami. Kamu jadi lebih buruk begitu. Jawab Yang Mulia heran. Dan Xingchen mengerang dan menghela nafas. Tuan heran, kamu sama seperti biasanya. Masih tidak tahu malu. Kamu berani berbicara seperti itu pada tuanmu. Seolah-olah kamu lebih baik. Ya, aku tidak punya apa-apa untuk dilihat. Tapi bukankah itu yang diajarkan guruku padaku? Dengan gayamu yang tidak tahu malu, aku mendapat setengah dari integritasmu. Itu disebut menulari saya. Hahaha, Dan Xingchen mengejek. Yang Mulia heran memutar matanya dan mengabaikannya. Dia sebenarnya merasa lebih baik mendengar ini. Dibawa kembali ke hari-hari ketika dia mengajar anak ini. Yang Mulia Bai Ming mengetahui pikirannya dan tersenyum. Lalu berubah menjadi serius. Seng, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu inginkan? Aku menerobos masuk untuk mengambil kembali pedangku. Pedang. Bai Mei yang agung berseru. Pedang Atlas. Itu bukan lagi milikmu. Mengapa kami harus mengembalikannya? Tentu saja itu milikku. Kamu setuju? Pada hari aku bisa mengalahkan kalian berdua, aku berhak mewarisinya. Itu adalah janji yang kami buat kepada murid kami. Yang bukan lagi dirimu. Yang Mulia heran mendengus. Dan Xingchen tersenyum dan mengangkat bahu. Tidak masalah. Saya akan mengambil pedang itu hari ini. Tidak peduli berapa biayanya. Saya tidak ingin bertengkar dengan Tuan. Berencana mengambilnya dan pergi. Tetapi karena Anda mengetahuinya, kami hanya bisa mengikuti perjanjian lama. Tidak peduli apakah itu satu atau dua. Aku akan mengalahkan kalian berdua dan mengambil pedang itu. Kamu pasti bisa bicara. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkan kami hanya karena kamu menikamku dengan pedang ketika kamu dibuang. Naga ganda yang mulia berteriak. Dalam satu pertempuran, kamu adalah yang terbaik di wilayah barat. Tapi jangan lupa kita berdua tidak pernah berpisah. Jalanmu masih panjang untuk menjadi yang terbaik. Dan Xingchen marah sambil mengertakkan giginya. Tidak masalah. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Seluruh auranya meledak. Langit meredup saat gelombang pedang menutupi langit dan memotong semua yang disentuhnya. Dunia hancur bahkan sebelum dia menyerang. Semua orang berteriak. Mereka semua akan musnah dalam sekejap jika itu terjadi di sini. Yang terbaik di negeri barat. Zuo Fan berteriak. Puncak wilayah fana. Tahap kejadian. Tahap di atas harmoni jiwa kembali ke leluhur seseorang. Tahap kejadian. Ketika jiwa terhubung dengan kekuatan dunia, seseorang dapat benar-benar menghancurkan negeri ini. Tidak diragukan lagi. Itu adalah yang terkuat di wilayah fana. Dan tahap ini adalah saat seseorang mematahkan belenggu kematian untuk memasuki tahap Raja Roh. Hanya kultivator semacam itu yang berhak menjelajahi domain suci.
Bersambung.